Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pesadayana. Kesempatan sekarang saya ingin coba bahas lagi ya tentang Sabdo Palu Nagi Janji. Nah, di sini saya ingin membahas tentang apa yang berkaitan dengan Sabdo Palu Nagi Janji. Kalau yang kemarin saya membahas tentang Sabdo Palu Nagi Janji, yaitu proses melalui SP Sang Pencerah. Nah, di sini saya coba yang berkaitan apa sih yang ditagihnya, apa yang proses juga sih, terus disebut Sabdo Palu itu apa. Coba sinkronkan dengan nanti yang saya nanti akan jelaskan gitu. Tonton saja. Sabdo Palu Nagi Janji. Nah, Sabdo Palu Nagi Janji di konten yang sebelumnya yang tentang Sabdo Palu Nagi Janji. Nah, itu saya menjelaskan tentang proses ketika pencarian manusia melalui perjalanan pecahangon para manusia, terus kemudian yang berhasil dalam perjalanan ini akan dititisi oleh Eyang Semar. Kenapa dititisi oleh Eyang Semar? Karena Eyang Semar kan ibaratnya tahu dibentuknya alam ini gitu. Nah, jadi seluk-beluk awal mula kehidupan di dunia ini beliau tuh tahu gitu. Nah, jadi dibutuhkan manusia-manusia cerdas gitu untuk secara yang saya bilang nurani. Nah, melalui nurani itu beliau memberikan masukan, memberikan gambaran, memberikan rasa, dan tanpa belajar, tanpa disadari, tanpa kita ibaratnya cari tahu, kita akan tahu sendiri dengan sendirinya gitu. Itu orang-orang yang dititisi. Ketika orang itu seperti apa yang tadi saya ucapkan, tahu, bisa atau mengerti dengan sendirinya, itu memiliki tugas. Orang yang seperti itu memiliki tugas sebagai SP Sang Pencerah. Kenapa memiliki tugas sebagai SP Sang Pencerah? Karena dalam Sabdo Palu Nagi Janji, sementara Sabdo Palu itu, kalau yang saya ketahui gitu ya, coba disinkronkan saja ya. Sabdo Palu itu masih manusia kalau menurut saya. Jadi kalau bahasanya Eyang Prabu Siliwangi dalam Uga Wangsit Siliwangi, yaitu pemuda berjanggut. Nah, kalau di zaman kita yang disebut Sabdo Palu ini, yaitu SP Sang Pencerah. Gitu ya. Pahami saja, sinkronkan saja
jangan dulu menjustice gitu kan. Coba disinkronkan saja dulu apa yang saya sampaikan, dikaitkan gitu kan. Nah, manusia yang berhasil di perjalanan pecahan itu untuk menjadi sang pencerah. Sang pencerah ini lebih dari segalanya. Istilahnya, para sang pencerah ini tidak mengatasnamakan agama. Jadi, sang pencerah ini akan menunjukkan akan menunjukkan tentang keesaan. Itu sang pencerah. Tidak akan menimbulkan perbedaan. Maksudnya dalam agama ini kan sekarang itu seperti itu. Nah, SPI itu menyatukan. Kenapa dibutuhkan banyak kesatria, gitu kan? Saya sering menjelaskan tentang bahwa hidup manusia itu nyata. Nyata ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus gerak, kan seperti itu. Terus saya sering membahas tentang syahadat, itu supaya gerak. Syahadat itu agar kita bergerak, supaya menjadi bukti yang nyata. Nah, untuk kita, ibaratnya untuk para SP, jadilah manusia-manusia pencerah. Yang saya bilang, matahari, SP menerbitkan matahari dari timur, gitu, menerbitkan kembali matahari dari timur. Nah, supaya apa? Supaya tercerahkan kembali, gitu kan? Islam dengan Kapitayan sebenarnya satu. Kapitayan terlebih dahulu, kemudian Islam, gitu kan? Sebenarnya tadinya yang saya subakir ke sini itu untuk menyempurnakan dengan datangnya Islam. Saya belum nih tahu kedepannya akan seperti apa. Makanya dipersilakan Islam itu datang. Setelah beberapa ratus tahun ke sini, ada perjanjian ini dan perjanjian itu, karena mungkin terputus istilahnya komunikasi, gitulah istilahnya. Makin kesini kan zaman tuh semakin berubah, pola pikir manusia semakin berubah, gitu kan. Apa yang dibawa Islam? Yang dibawa Islam itu kan yang di atas menurut Quran ini langsung dari Allah, gitu kan. Nah, sementara Kapitayan ini filosofi Jawa. Nah, makanya saya sering membahas tentang yang tersurat dan yang tersirat. Islam ini tersurat, syariat. Kapitayan ini yang tersiratnya, yang tersembunyinya, gitu. Jika ini disatukan, maka akan menjadi cahaya yang sangat terang. Itu yang dicari, yang sama, agar kehidupan manusia menjadi seimbang kembali, menjadi kesinambungan kembali. Karena di zaman sekarang orang-orang Islam ini sudah ibaratnya tahu Allah, tapi tidak tahu yang mana Allah itu. Tapi orang-orang Kapitayan tahu
yang disebut Allah oleh orang Islam. Karena sebelum orang Islam ini tahu, orang Kapitayan yang lebih pertama tahu. Ibaratnya seperti ini. Di Islam melihat angka 9, di Kapitayan melihat angka 6, gitu kan? Yang sering dilihat di gambar itu. Kalau posisinya dibalikan, Islam akan, oh iya benar, ini angka 6. Kata Kapitayan, oh iya benar, ini angka 9. Istilahnya hanya sekedar sisi atau sudut cara kita memandang. Jadi satu sosok banyak nama, ibaratnya seperti itu. Seperti Mama di Ratu Adil, satu levelnya. Banyak orang yang bilang satu sosoknya, tapi banyak namanya atau gelarnya. Gitu kan? Atau yang sama saja, yang sama kan satu nih tapi banyak gelarnya, kan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, Sabdo Balon itu manusia. Kalau di zaman ini disebutnya SP, Sang Banjara. Kalau tentang nagih janji, yaitu tadinya Islam ini menyempurnakan Kapitayan, karena sekarang sudah jauh melenceng. Jadinya Kapitayan yang akan menyempurnakan Islam ini, yaitu ini syariat, ini hakikat, filosofinya. Jika disatukan dengan jalan tirakat, akan menjadi marifat, akan mengenal tentang yang esa ini. Itu yang dimaksud Sabda Balon nagih janji. Nah, menurut teman-teman, gimana hasil ibaratnya pencarian, ya kan? Kita berbeda tentang pendapat, ya tidak apa-apa. Yang saya bilang tadi, ketika kita melihat angka 9 di dua sisi yang berbeda, gitu kan? Angka 9 kalau dilihat dari atas tuh angka 6, kalau dilihat dari bawah ya angka 9. Ibarat seperti itu. Nah, kita jangan pernah ibaratnya menyalahkan satu sama lain. Ketika kita menemukan perbedaan ini, coba pelajari lagi, gitu kan? Mungkin ketika kita menemukan, kita belum pernah mengalaminya atau tidak mengetahuinya, gitu kan? Sementara yang disebut satria peningit ini, kesatria yang akan membawa keterpingitan, ibaratnya membuka keterpingitan. Yang saya bilang Kapitayan, syariat, hakikat, hakikat, atau disebutnya filosofi Jawa, gitu ya. Nah, coba disinkronkan saja. Mudah-mudahan satu frekuensi, ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.